Pak Yunus apa ke Pak Kades? Ngomongnya Pak, timnya yang perempuannya berapa orang Pak? Tadi ya? Ya Allah, di antara mereka siapa yang satu? Mbak namanya siapa? Anissa, kamu bahagia di antara mereka? Terpaksa Bu. Tidak merasa teraniaya. Ada penambahan Bu. Ada penambahan Bu. Semoga tetap bahagia Mbak, karena saya juga di antara bapak-bapak ini sendirian juga Mbak, tenang Mbak. Kita iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasan ini memang agak sedikit berat, tapi kita entengkan ya, karena tidak ada yang berat kalau kita mudahkan. Tapi nggak ada yang mudah juga kalau kita memberatkan. Saya tanya dulu, di sini Masnya ikut apa Mas di sini? Karang Taruna apa organisasinya? Organisasinya di kabupaten Bu. Apa? Kamu sebagai apa? Paskibraka untuk mengatakan. Nah, betul. Kamu tuh kumis tipis. Kamu aktivitasnya di mana, Mas? Mas siapa sih Mas Kumis? Saya jawab, saya tanya gitu. Mas Dodo ya. Dodok. Dodok Garut. Dapat salam sama pakar ahli Garut. Orang Cirebon. Ya, Mas Dodok aktifnya di mana? Nomaden. Ya, tapi punya bapak, punya ibu ya. Bapak dan punya ibu kita buat apa? Biar kalau kamu menyimpang ada yang ngurusin. Nah, sebenarnya ini juga sama sebenarnya. Jadi memudahkannya itu sebenarnya intinya mah gitu. Cuman kalau kita mau bekerja profesional harus tertata dong ya. Biar jelas ini kerja apa, ini kerja walaupun tujuan kita tadi sama. Kita ngomongin yang paling atas dulu. Kalau ngomongin paling atas ada yang namanya board anak-anak mudanya ya Pak ya, karena ini memang kalau bisa nanti dipegang oleh yang muda-muda. Pak Yunus masih muda juga sih. Mas juga ya ngikutin ya yang BUMN Pak Erick Thohir. Saya ngajarin dulu ya Pak. Jadi kita mulai dari yang namanya komisaris. Komisaris ini adalah yang mengawasi kita. Jadi kita itu tidak merasa sendiri karena ada yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sabar, nomor rekeningnya kirim ke saya ya. Nomor saya nggak tahu, tanya Pak Yunus. Pak Yunus, nomor Doro nggak tahu. Oke, kita lanjut. Oke Mas, keren. Jadi kita itu ada pengawas kita adalah KPID Jabar, BDS dan AJP Jawa Barat ya, semuanya Jawa Barat. Karena fokus kita di Jawa Barat dulu ya Pak Bahrul Pahlawan. Kemudian CEO kita, siapa yang tahu kepanjangan CEO? Chief Executive Office. Chief Executive Office. Nah, ya, sedikit lagi Pak ya. Chief Executive Officer atau Direktur Utama. Itu adalah Pak Ahmad Setiawan. Nah, Pak Ahmad Setiawan bisa nggak kerja sendiri? Nggak bisa kan? Pak Ahmad Setiawan pakai sendal aja. Dua apa? Ya, ini compliance, logistik, human capital, dan company partnership. Kalau nggak tahu di foto, langsung halo Google gitu ya. Udah juga bisa halo Google. Nah, apa itu compliance Google gitu? PR-nya nih ya. Mang Dodok. Halo Dora. Tahu ya, Pak Kades, Pak Camat tahu banget kalau masalah data. Lagi mau pilpres. Kemudian development tahu ya, development atau pengembangan. Itu tugasnya CTO. Kemudian yang belum apa? CMO, siapa CMO-nya? Ibu. Siapa? Ibu Asrama. Siapa? Mbaknya, siapa Mbak CMO-nya? Ini apa? Kamu sebelahan dia. Mas Rik sini modus nih, Mas. Masa Bu Eni nggak kelihatan? Masa seperti ini nggak kelihatan? Kalau Mbak Dora nggak kelihatan ya wajar ya. Nanti terlalu terlihat oleh Pak Yunus. Ya. Pak siapa tadi? Pak Yunus kali, Pak Yunus. Bu Eni trennya yang mana orangnya? Sama Mbak nih tugasnya. Ayo. Mbak, tugas TMO apa? Iya, risk management tahu ya. Risk itu adalah risiko.
Jadi kita selalu ada resiko, setiap melangkah itu ada resiko. Setiap mau nembak wanita yang akan kita nikahi juga ada resiko. Harus berani. Berani tuh. Ya Pak ya. Kamu belum satu aja udah nggak berani, gimana mau yang kedua? Harus ada yang ngurusin. Mereka kan kerjanya udah berat tuh. Harus ada yang bantuin lah gitu ya. Dibantu oleh siapa? Untuk mereka kan berpikir, ini lebih banyak berpikir ya. Jadi kalau kalian merasa sudah mampu berpikir, adanya di sini. Jadi nanti berkelangsungan. Kalau sekarang masih di sini, nanti saya bisa lagi ke atas sampai di sini. Kami tidak ingin selamanya ada di sini ya Pak ya. Pengennya teman-teman yang muda-muda yang ganteng-ganteng ini loh, banyak terutama bisa dari sini ke atas. Ini hanya mengawali saja. Dibantu oleh seorang general manager. Ini masih saya. Mudah-mudahan nanti bisa dodok ya. Nah, saya GM itu dibantu oleh yang namanya manajer. Manajer dari marketing siapa? Pak Ganjar tahu? Pak Ganjar yang mana orangnya? Kemarin ada ikut ya. Yang di Papandayan pokoknya. Ya, sekarang nggak ikut. Kemudian ada manajer finance. Siapa di sini? Dora. Bapak giliran nama saya aja nggak disebut dulu. Iya nih. Ada apa? Aduh. Banget sih dong. Ya ini Mbak Dora ya, nanti membantu di finance. Kemudian ada manajer operasional, yaitu Mbak Karina. Mbak Karina itu. Kemudian ada manajer teknologinya, Mas Rizky. Yang mana Mas Rizky? Jadi yang tadi nggak ngerti masalah-masalah ini tuh WA-nya Mas Rizky-nya disimpan. Kan kalau mau nanya sama ini konsentrasi penuh nih yang karena kalian adanya di sini. Buat Pak Camat, Pak Kades juga penting ya. Ya. Ini yang jalur yang ini Pak Kades. Ini garda terdepan. Jadi kita kecilin dulu. Jadi ini kita ngomong 5 prototipe nih. Ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bogor. Oke, di sini adalah garda terdepan. Kenapa kita batasi per kabupaten? Karena kita tahu kapasitas kemampuan masing-masing itu sampai seberapa sih? Nggak mungkin satu orang untuk sekian banyak. Maka kita batasi sampai tingkat kabupaten saja. Oke, ini nantinya ada berapa kabupaten di sini? Ada berapa? Ini 5. Nantinya akan jadi 27 kabupaten. Sekarang baru 5. Ini 5 yang utama. Kita harapkan yang 5 ada di sini yang namanya Pak Yunus, Pak Dadan, Bu Dias, Pak Syukur, Pak Dede itu nanti akan naik digantikan oleh yang muda-muda. Itu ya. Sekarang kita ngebahas hanya Mas ini siapa namanya? Salman. Namanya aja udah Salman. Mas, kamu pakai lipstick nomor berapa sih? Kok merah banget bibir saya? Wardah Bu. Pakai Wardah. Waria Jadah. Sama butuh MC yang bagus ini tuh. Taman Menawan di Papanan sama itu jadi hat-trick tuh. Hat-trick wilayah. Ayo. Branding. Manajer. Berarti ini kalau dibalik iya, Mas, kalau Masnya nggak usah nomor rekening lah, dinner bareng saya aja ya, mau ya? Abi Bu. Sebenarnya sama Pak Kades. Iya. Gimana sih apakah dia amanah juga atau Pak Kades? Silakan. Tapi dia Boleh Pak. Sebenarnya nantinya itu di nama-nama kepala desa Pak di sini Pak. Jadi kalau nanti misalnya jadi Pak Entang ya? Iya. Pak Entang, kita akan ganti Pak Entang, Pak Yunus masuk ke branch manajernya. Oke, nah area branch manager itu membawahi semua branch manager. Namanya branch manager berarti manajer area. Kalau tadi kan area branch manajernya Kabupaten Bandung, kalau ini khusus desa aja. Nah, desa Kabupaten Bandung ada berapa? 207. itu betul ya? Di situ kita buat 270 betul ya? 270. Sudah dengan kelurahan desa. Kelurahan. Oh, berarti 280 ya? Desa sama kelurahan. Oh, udah benar ya? Kita ambil desanya.
Ya, berarti nanti ini ada membawahi 270 branch manager. Kita nggak ngomongnya, ngomong yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 9. Ya, 1, 2, 3. Ini ada nih. Oh, yang itu. Kamu siapa? Kenalin namamu. Kamu siapa namanya? Ijamudin. Hah? Ijamudin. Najam. Ijam. Jam. Udah masih sendiri kamu Jam? Pakai sendal jepit sebelah kanan atau sebelah kiri kamu? Sisirangan. Ya Jam, ya kalau nggak enak ke Pak Budi langsung ke. Nah, kemudian Bu, saya seneng marketing deh Bu. Nah, duduk nih kayaknya marketing deh. Karena mukamu itu lugismu. Itu mengingatkan orang, membuat orang terkenang dan pengen nyambit. Ya misalnya Bu, saya di marketing Bu, karena saya senang bertemu orang-orang. Karena ada orang juga yang kan nggak nyaman ya ketemu orang, kan beda-beda ya bakat-bakat kita. Nah saya mau tanya sama siapa? Tanya sama Ganjar atau tanya ke Bu Eni. Siapkan 3 jawaban dulu baru boleh bertanya. Kemudian teknologi staff, nanyanya ke mana? Nah, ke Kang Rizky atau ke Pak Khairullah. Kemudian finance staff ini jangan berpikir wah Bu saya ngurusin segini banyak, enggak. Yang hanya skala di yang kecil aja. Makanya kerjanya kan sendirian, kerjanya nggak sendirian. Nanti dibagi-bagi dari yang besar ini, oh yang untuk Bandung yang ini aja yang diurusin. Jadi bersama tuh enak ya, bersama. Tapi cukup berdua aja. Jangan sampai 3, 4. Mau Pak, udah ketahuan. Pesan saya Pak Yunus nggak boleh ke finance ya? Nggak boleh. Oh, dapat izin nggak apa-apa. Oh, udah. Oh, diizinkan. Kata Kak Ades gini, kalau saya Bu boleh nggak nanya sama Mbak Dora? Boleh. Baik, Pak. Baik. Ada tanya sendiri sama kita nggak apa-apa. Sing emot Pak Kades. Baik, Pak. Oke gitu ya. Nah, sekarang ada tugas ya, tugas buat tim ini. Siapa ini leadernya? Pak Yunus. Pak Yunus, ini dari tim yang ini aja Pak. Tim yang, ya Pak Yunus ya. Nanti habis dari sini saya minta daftar nama orang-orangnya ada di mana. Orangnya ada di mana, data dirinya, sama fotonya. Tapi fotonya nggak usah yang formal ya. Mbaknya kan ada tuh di HP-nya ya foto-foto selfie-mu itu loh, yang kamu filterin loh. Nah itu aja kasih. Reka-reka. Ya. Masnya nggak usah difilterin, kan kamu udah kinclong. Kalau dodok tuh difilterin, ya. Iya. Nah nanti dari area kita sebelum kita launching tanggal berapa tadi? 25. Nah keinginan kita adalah sebelum 25 kita bisa mengumpulkan kepala desa untuk kita ajak maju, kan enaknya barengan ya Pak Camat ya. Jadi nggak sendirian, walaupun ini prototipenya, tapi mereka ya. Nah boleh. Ya. Nanti Pak Yunus ya Pak ya, nanti ya kontak dengan ABC-nya, jadi nanti diajak. Kemudian, nah tim yang tadi termasuk Dodok, termasuk Jam, kamu kenapa pakai topi selalu miring? Kamu tahu nggak? Di Jakarta tuh topi miring itu memabukkan. Selalu ada itu ya. Oke ya, jadi tugasnya adalah itu tadi apa tugasnya? Ayo dong, siapa tugas kita Pak? Mengumpulkan ya, gitu ya. Nah tempatnya di mana? Kira di situ Pak jatuh. Tapi jangan ngurusin masalah anggaran Pak, dia dari kita anggaran. Ya, kita lihat nih Pak. Komunikasi dan supportnya ada dari dia. Jarak rupa. Ya, Jarak rupa. ya. Nanti pokoknya gitu ya. Jadi saya pengennya prosesnya ya Pak Yunus ya. Bukan nanti Pak Yunus kerja sendiri hasilnya bagus, enggak. Kita pengennya teman-teman terlibat. Nanti apa masalah-masalah Kan ada kata-kata wartawan ya, draft ya. Jadi harapan saya nanti ada Pak Ades dan Camat dan apa lagi ya. Itu di bawah itu buat of director Bu, ya buat of komisioner itu kayaknya ke depan akan ada semacam Pak Camat. Jadi ada struktur juga di situ. Walaupun bukan berhubungan dengan apa pemerintah.
kepala camat yang menjabat itu kayak Pak ini ya. Jadi dalam satu sisi ya memang kita ganggu aparatur pemerintahan yang ada di daerah, di desa dan camatnya. Tapi di struktur manajemen ini akan kita masukkan sebagai pengawas juga. Jadi kan baru sampai desa ya, karena kita belum mau melebar ke camat Pak. Bakal kita masukkan contoh apabila di pokok nih kan alhamdulillah dia hadir udah paham. Kita ada struktur sebagai buat masyarakat yang Ya kalau bahasa pemerintah mampus kitanya ikut. ya. Nanti kita akan perbarui lagi, tapi diharapkan nanti teman-teman sudah mengerti ya. Semalam kita boleh pakai mic kan bisa rekam ini. Pertanyaan Pak Ahmad bisa dimakan dari yang hadir. Iya. Suami saya juga namanya Ahmad. Nggak ada kumisnya. Pinjam aja sama Dodok. Pinjam aja punya si Dodok. Pinjam aja sama Dodok. Baik, apakah untuk sebelum ada gambaran yang ini Bu ya, Business Manager di desa, ada operasional teknologi kemudian lainnya. Sebelumnya kita mengkonsep di struktur itu ada struktur ofisial atau struktur formalnya gitu ya, sekretaris bendahara, penanggung jawab, kemudian humas dan sebagainya. Kemudian juga ada struktur yang operasional, jadi ada yang kameramen, ada tim konten kreator, ada jurnalis dan sebagainya. Apakah ini itu bisa di-include-kan atau ini terpisah? Bagaimana itu? Include ya. Kemarin di struktur yang formalnya yaitu ketua, sekretaris bendahara. Ketua ada di mana? Oh, di Business Manager. Ya, terus lanjut. Apalagi Mas? Kemudian di sekretaris. Sekretaris ada di mana tadi? Paling Di operasional. operasional lagi. Ya, kemudian Bendahara. bendahara di mana? Finance berarti. Finance. Kemudian humas, publikasi, mungkin marketing ya. Marketing. Kemudian ada logistik. Logistik. Tadi masuk di mana? Masih teknologi berarti ya. Teknologi masih kosong berarti ya? Iya, iya. Cuma bahasanya jadi seperti kayak gitu ya. Iya. Seperti KFC sama nasi ayam goreng tadi. Nah, ya Allah, Lebih cerdas ya. banget ya. Memang yang namanya Ahmad tuh selain ganteng cerdas ya. Semua Ahmad ini. Udah jadi kangen nih. Aja Mas. Oke. Saya tanya berarti ya? Berarti udah kejawab ya. Berarti secara strukturnya seperti ini. Iya, siap. Oke. Kemudian untuk tadi rekrutmen SDM tambahan, alhamdulillah sebelum kita rapat dari 10 yang ini tentu kita merasa kekurangan gitu ya. Karena kita juga ingin mengajak SDM potensial lain, terutama anak muda yang mempunyai jiwa kreatif untuk bisa bergabung. Alhamdulillah ada kemarin 6 yang kita rekrut itu potensi dan 3 diantaranya alhamdulillah sudah hadir di sini. Mudah-mudahan selamat datang, selamat bergabung. Sebagai sebuah perusahaan yang besar ke depannya, kita ingin TV Desa ini menjadi sebuah forum wahana untuk mengembangkan kreativitas anak-anak muda desa gitu. Jadi kalau yang disebut ya ini sebagai mediator juga Bu ya untuk anak-anak kreatif desa itu. Jadi alhamdulillah kita sudah ada penambahan termasuk nanti si Neng Nisa ya. Mana? Kasihan sendirian terus. Oh, Insya Allah ada. Lisa namanya. Nisa. Nanti akan ada teman juga. Enggak, sebenarnya teman juga ada, cuma berhalangan. Gitu. Emang yang gelis cuma 1 Pak. Sama saya berarti 2. Iya. Insya Allah banyak STM baru. Yang kemudian ketiga terkait dengan tempat itu, apakah tadi mohon maaf jika saya kurang bisa menangkap, apakah pilihan atau sebuah tahapan indoor dulu kemudian outdoor, ataukah kita memilih satu di antara keduanya? Saya jawab langsung ya. Ini bakal menjadi standar utama Pak. Kalau ruang ini kan sebetulnya kan buat internal kreatif. Oh iya. Kalau kita mau bikin sebuah kreatif tim kan outputnya bukan kita, pemirsa, user. Jadi jangan bikin konten buat kita nonton, gitu kan. Nah, kalau warganya emak-emak, anak muda, anak SMP, nggak mungkin datang kemari atau ke aula desa, terbatas gitu. Nah, bikin semakin kayak apa sih, kalau di video itu ada kayak komputer, ada makan, jajan, tapi ada yang broadcasting tadi yang memang udah jadi konten itu. Oke. Jadi memang ini bukan Ya bahasa ini mah common area ini. Alun-alun lah, Alun-alun, tapi ujung-ujungnya harus cuan ya Pak. Ya Pak Kades ya. Jadi gini Mas, kita memang merancang prototipe. Kalau
kalau buat judi mah gimana aja beda pun nggak masalah. Tapi kita udah diminta, kita kan udah minta anggaran dari awal. Itu kemarin supaya kita bilang ini kalau bebas apa nggak perlu khawatir lah, ada uang nggak dong kita jalan. Nah, ketika nanti pemerintah mau terlibat, kan ada anggaran tuh. Jadi minta tanya, ini standarisasi ini seperti apa? Kok beda-beda? Gitu loh. Menganggarnya gimana kalau beda-beda? Kan gitu bisa. Makanya kan ada standarisasi. Jadi itu dari yang 5 ini. Nah itu bilang, itu pun kami tidak pendapat. Kami udah bocoran dulu bang, jadi apa B, ketahuan. Tapi nggak bocor di sini. Kemudian dari Cirebon juga sudah, bahkan hadir juga dari ketua forum kepala desa gitu ya. Nah kalau di sini juga kami bilang, ini pengen kita buka jejak pendapat. Oh iya, kenapa harus di ruangan nih? Oh gini. Oke, kita dengerin. Bagaimana planning kita yang pertama, ternyata sedikit kita ada masukan. Ini standarisasi ini, kayak orang nih jual apa Starbucks gimana sama tuh bentuknya gitu. Mau di Bali mau di Kopo harus sama. Pintunya gimana? Itu dibilang standarisasi. Jadi bukan sekedar ada ruangan juga. Kecil gede nggak masalah ya, mungkin konten kan, tapi sekarang ada masalahnya di situ. Kita nggak boleh bikin yang berbeda-beda. Kayak waktu apa mobil pos gitu ya. Jangan mobil sedan, Fortuner sama apa beda-beda nggak ada sama. Karena anggarannya harus terus sama. Gitu. Kalau begitu ya, ini kita ada kebutuhan karena ada masukan-masukan. Tapi kita tidak mau memutuskan soliter. Kita ngobrol, makanya yang sudah punya ruangan jalankan. Tidak mengganggu karena itu base camp yang utama kan. Kayak di Bogor gede tidak ada ya. Belum adanya programnya udah ada tuh ngebangun, cuma belum ada apa yang training siapa yang mau mulai gitu. Itu udah ada ini. Karena kita pengen biar sifatnya ada lapangan karena berhubungan dengan Muhammad bisa dipanggil, guru-guru bisa dipanggil, bikin acara PHBI, acara apa di tempat yang menjadi konten kita juga buat live. Jadi ya Kang ya, oke siap ya. Oh berarti dalam rangka jejak pendapat untuk menentukan standarisasi ya. Baik, jadi kalau sebelumnya kan yang format yang dikirim sama Pak Pudi dulu itu kan lebih ke indoor ya dengan ukuran 4:6 sehingga di awal kita yang mencari ruangan itu. Tapi setelah adanya sosialisasi ini kemudian tadi ditawarkan konsep yang outdoor itu nanti bisa sinkron bersinergi dengan program perencanaan di BUMDes sendiri. Karena memang BUMDes ada di antara salah satu programnya itu kan pengembangan UMKM, nanti akan dibentuk suatu rest area tempat pujasera. Bukan rest area pekuburan ya. Kayaknya kalau dibilang Ya. Istirahat di rest area itu pemahamannya Enggak. Jadi tempat-tempat buat nongkrong. Mungkin tadi kelewat Pak, di pas tikungan pas kita pengen kalau pendapat ya, oke itu pakai pilihan tadi kan. Kita harus survei lokasi ya. Karena kalau jadi kita hanya menilai kontainernya Pak. Berarti di situ ada dua. Satu yang buat indoor, satu buat yang outdoor yang tadi Kalau dari kita sebenarnya satu Pak. Oh, satu. Tapi kalau dari intra desa tetap mau ada yang punya ruangan tetap ada. ya, jadi di ruangan ada, di luar ada. Jadi kalau persis tadi kan jadi ada dua. MBC itu satu. Enggak Pak. Jadi tadi itu mau tetap di dalam ruangan atau kita mau ada konsep baru nih kita di luar. Tapi kan semua bisa diajak. Yang UMKM bisa, yang ini bisa gabung. Efeknya jauh lebih luas. Nah mau dipilih. Kalau misalnya berasa desa Kopo nyamannya di dalam aja Bu, ya sudah kita buatkan yang di dalam di ruangan. Berarti semua aktivitas ada di luar kalau gitu. Kan ada 5 desa nih yang model kan. Kalau bicara protokol harus ada standar kan, berbeda. Jadi pilihannya segini. Memang nanti dari 5 ini kami pengen tahu jawabannya. Nah ini mungkin untuk yang di Sumbang jawabannya A. Kemarin jawabannya mungkin B. Ini jawabannya A. Kita mau lihat mana nih yang skala pertimbangan panjangnya. Satu berarti. Tapi kalau berarti desa nggak bisa mengadakan yang lapangan atau yang indoor. Lihat kan ada juga. Tapi MBC kita yang hibah tadi kita hanya mendapatkan bonus. Iya. Masa gitu? Oh gitu ya. Jadi kita menyiapkan Ya, jadi memilih satu di antara dua tadi ya, Wak, apakah indoor atau outdoor? Kalau melihat jika yang dipertimbangkan ada sebenarnya suatu ruangan yang itu representatif ya buat seperti yang tadi digambarkan. Cuma itu akses bagus sisi jalan utama yang outdoor. Cuma ada permasalahan ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintahan baik dari Desa Kopo maupun dari Pak Camat.
nggak soal sudah Pak Kades Pak Camat nyuntin perhatian iya upami bade di anggo pilihan gitunya yang di Koko Urug wilayah Koko Urug Mas Dikungan ya kita kan representatif banyak anggo sana tadi mini broadcasting outdoor gitu outdoor cuma yang menjadi permasalahan itu pertama soal legalitas lahan itu kan memang bekas jalan yang urut PO jalan provinsi ya tapi udah nggak dipakai lumayan cukup luas Itu nggak kepake bisa diminta. bisa Pak ya bekas jalan provinsi Pak yang kayak jarak harupat kalau dari sini kan di bawahnya itu ada jalan kalau dulu itu Ya kan daripada mubazir kan sekarang banyak. nah daripada mubazir kita manfaatkan itu udah dimanfaatkan bukan untuk dikuasai dan dibeli, bukan dimanfaatkan gitu dimanfaatkan karena sama buat kita masyarakat, apalagi ada satu desa ini yang tujuannya memang buat pemerintah ya, masih kan ada acaranya. mungkin untuk penentuan itu barangkali dari Pak Camat atau dari Kita Pak kasih Kades waktu sendiri 1 kali 24 jam dan istiqoroh 1 malam. oh, iya. Tapi kalau jawabannya A, kita juga punya keputusan di pusat karena harus mewakili satu. Hari ini kita mau menyampaikan ada namanya tema jajak pendapat dulu ya. oh jajak Ya, kalau bahasa kita mau tertentu kan, udah pakai B apa semua bisa juga. Supaya ada alasan dulu yang didengar. Oh iya ya, kalau hanya buat 20 orang di sini kan ngundang artis susah juga misalkan. Atau di aula juga sama. PPK. Nah, itu yang dilihat soal itu. Ayo wes kita ajak ngobrol deh biar sedikit ada brainstorming. Nah, kita sengaja nggak bilang pendapat sudah kemarin gimana supaya kami lihat ada pendapat dulu. Memang maunya tidak harus saya begitu. Pasti ada yang kasih masukan ya. Kan ada desain juga kita bagus. Baik, mungkin untuk jawaban keputusan jawaban kita diskusi dulu di tim ya. Karena tentu ada resiko-resiko ketika kita di luar, seperti mungkin aspek keamanan nanti ketika di luar gitu kan, termasuk legalitas yang nanti akan kita usahakan Yang dulu. paling tidak kalau misalkan kan kami akan menjawab ya nggak lebih dari 1 hari aja. Karena kalau belum siap ya kita akan diskusikan berdasarkan suara dari 5 desa itu mana yang memilih A, dan mana yang memilih B, C, D, ya. Kita putuskan kalau misalkan terpaksa berbeda, yang berbeda akan kita namanya satu kita gitu ya. Karena bukan kita untuk desa memilih, tapi pertimbangan desa juga melihat banyak hal. Saya pendapat. Begitu, Pak. Oke, sudah saya pikir tadi pertanyaannya ada di Pak Yunus. Pak Yunus tuh ngepin saya tuh di posisi paling atas. Itu dari saya, mudah-mudahan ini kita bisa bekerja bersama. Saya mau pertanyaan mereka dulu. Pasti mereka bertanya nih, Pak, pelatihan 1 hari semalam ya, walaupun tidak maksimal. Apakah saat membahas tentang jurnalis, kemudian broadcast, literasi media, kita nggak ditanya nih harus bikin konten apa kan ya? Jadi kenapa kok ngomong soal manajemen? Itu yang saya bilang, teman-teman dapat rezeki anak soleh. Kalau bicara konten, sebenarnya kita nggak terlalu berpikir terlalu apa ya, rumit saat ini, karena kita nggak dikejar timeline harus bikin konten. Sekarang yang pertama konsolidasi tentang manajemen, pengelolaan manajemen. Jadi kan ini mohon maaf, kalau konten mah ada YouTube kita udah aman, tinggal courtesy aja, iya nggak sih? Tapi yang sekarang menurut saya ini adalah bagaimana nih yang 10 ini tahu ke depan tuh mau ngapain sih? Kalau bahasa profesional, lebih gue punya produk, gue sewa editor, desain grafis, bayar selesai. Gue pengen konten ini 3 hari jadi, itu konten. Tapi kan kita nggak punya uang besar begitu. Untuk itu yang dibutuhkan teman-teman ini terlibat dalam manajemen. iya manajerial Yes, manajerial. Tapi Anda juga punya keahlian. Tadi saya lihat kan ada yang kamera, betul itu tetap melekat. Tapi bukan saat ini untuk mendemokan itu. Nanti akan ada orang-orang kreatif yang mungkin bukan kita lagi, tapi kita tahu nih kreatif. Mereka yang kerja teknis, teman-teman yang mengelola ini. Menurut saya ini makomnya beda. Kemarin kan jadi pakai KineMaster, pakai KunMaster, pakai KenMaster, download ini gitu kan. Kita udah mulai ke sana, tapi nanti akan waktu kita mulai fokus ke konten. Tapi konten ini kan siapa PIC-nya, ngupload kemana? Nah itu yang kita sekarang atur. Keuangannya gimana? Sponsor masuk ke siapa? Ini yang kita mau atur dulu supaya ke depan. Mas Aikar bayar berapa? 2 juta per 2 bulan.
transfer kemana? Ke teknologi, nggak nyambung ke Manajerial dulu. finansial gitu kan. Dulu. Oh iya, saya orang finansial, udah nyari uang, pakai uang, melapor uang, hisab dari akhirat gitu. Kita buat Pak Kades. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama. Jangan lupa PR-nya. PR-nya selain Pak Yunus, nanti ada Pak Ahmad, kemudian yang muda siapa? Yang paling muda ini siapa ya? Umurnya? Coba angkat kaki. Salman. Ya, Salman lagi. Kan ya, nggak maksud apa-apa, bercanda aja, yang penting memotivasi. Siap? Siap. Mana tadi kok siap ya? Siap? Siap. Salman, kamu siap? Siap. Ya. Ada unsur Ya buat ini maksudnya. Oke, TV Desa? Bukan TV biasa. TV biasa? Bukan TV desa. Desa Kopok, Kecamatan Kuta Waringin. Pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.